Selamat siang sobat gabut, sobat mager. Welcome to your favorite channel, Om Ray Restu Fauzi, with your host, the one and only Om Ray. Selamat siang semuanya, gimana Seninnya pada lancar? Yang kerja, yang sekolah, yang kuliah, sehat? Halo. Selamat siang Om Riksu. Oh shit, gue lupa Genshin anjir, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, sorry guys, gue lupa Genshin. Gue ngelihat nickname Om Lich jadi inget Genshin aja. Astagfirullahaladzim, sorry. Welcome Om Riksu, Om Lich, Nanda, welcome, Nirmailea, Aiz, 07MR, Om Cogan Ganteng, Dimas Sayogo, Mahendra Fatur, Om Iksan Maulana, Fani Subakti, dan kawan-kawan. Gimana sini semua? Lancar-lancar aja yang kerja, yang sekolah? Apakah ada berita terbaru yang seru buat gue jadikan bahan ngopi? Langsung aja di live chat ya guys. Jadi siang hari ini kita bakal kembali lagi buat WKWK Kerbau Memes. Biasanya kan malam, tapi kemarin kan gue bilang kalau misalkan agenda WKWK kayaknya bakal gue geser ke siang hari. Alasannya biar malam tuh lebih enak aja gitu main game, biar seenggaknya nyaman. Kalau misalkan malam-malam tuh udah escapism ya, udah tinggal main game. Kalau misalkan ketawa-tawa ternyata lebih capek. Dan kemarin waktu hari Minggu responnya lumayan positif, anjay. Secara views ya. Secara views responnya positif. WKWK Kebun Mingguan ternyata lebih banyak viewsnya di siang hari. Dan main game malam-malam juga lebih seru malam hari ya. Jadi ntar malam kita bakal lanjut buat main Subnautica. Kita bakal nyelesain beberapa misi mungkin. Semoga berprogres. Maksimal 3 jam lah, 2 jam antara 3 jam. Secara views naik dikit ya. Gue mikir mungkin gara-gara gamenya udah berubah ya, dari Souls-like ke game-game survival gitu. Tapi ternyata pola stream juga ngaruh sih. WKWK kalau misalnya malam ternyata banyak juga yang lakuin kan, streamer-streamer lain. Jadi akhirnya gue gesernya ke siang hari. Semua lancar? Yang mau cerita-cerita, mau curhat silakan di live chat, oke? Piala Dunia sesaat lagi ya, bulan Juni katanya. Tinggal menghitung minggu, 3 mingguan ya? 3 minggu, 4 minggu. Udah ada yang bisa nebak siapa yang menang? Gak ada yang tahu bro, sumpah. Ya meskipun kemarin Argentina banget sih ya. Argentina kan yang menang ya? Atau France? Argentina kan ya? Argentina kan? Yang joget-joget Messi itu. Legend-legendnya udah pada mulai nggak main lagi coy. Malam aku mau Subnautica 2. Boleh Fatur. Kebetulan kan gue lagi belum ada acis nih buat beli. Bisa lah 400-500. Jagoan lu siapa Om? Coba kita lihat peringkat Piala Dunia. Peringkat Piala Dunia 2022. Coba babak penyisian. Ya, gua sih nggak akan jauh-jauh dari negara-negara ini ya, yang mungkin bakal masuk ke final. Argentina, Prancis punya Mbappe. Kayaknya Prancis bakal menang dah sekarang. Kayaknya ya. Kroasia, Lukakunya udah tua banget nggak sih? Inggris, kayaknya Prancis sih kalau gue. Cuman anjir, lu lihat dah Maroko men. IG aneh lagi rame ini Om. Oh gua tahu nih. Tahu nih gua. Tanpa izin dari saya, tanpa ketahuan dari saya. Nah itu yang saya kecewa sekali sekarang dengan mereka LBH. Akhirnya sekarang saya sudah ambil keputusan, saya tidak mau bergabung lagi dengan mereka. Kemarin mereka telepon mau ajak saya ke Jayapura, hari ini saya harus di Jayapura, tapi saya sudah batal dan saya sudah putus komunikasi dengan mereka. Saya sudah ganti kartu juga. Jadi menarik banget. Gue udah nonton sampai setengah ya, Pesta Babi itu. Dan selama gue nonton, gue sadar secara pribadi kalau misalkan kayaknya gue tuh dihindari banget dengan masalah ya sama Allah. Kenapa begitu? Karena sebelum akhirnya gue menjadi full time content creator, gue sempat nyari kerja dulu. Dan beberapa pekerjaan
yang terima gue itu kebanyakan mungkin berpotensi bisa ngebuat gue bermasalah. Kayak misalkan BUMN, gue pernah dapat tuh di bank BUMN paling gede kan. Cuma kita nggak tahu kan kedepannya kayak gimana, meskipun teman-teman gue masih nggak kenapa-napa, tapi ya siapapun bisa kena. Apalagi kalau misalkan gue ngonten ini. Terus abis itu perusahaan perkebunan gue pun sempat dapat 2-3 kali. Gue kan waktu itu polos ya, keterima kerja seneng banget, apalagi kerjanya itu yang dibutuhkannya tuh S2 tapi gue bisa keterima. Cuman gue mungkin karena ngelihat pesta babi, gue ngerasa kayak anjir, beberapa celah-celah ini mungkin bisa ngebuat gue masalah juga kalau misalnya gue akhirnya bekerja dengan pekerjaan gue yang sebelumnya pernah dapat offering gitu loh. Nah, balik lagi ke Mama Yasinta ya. Jadi buat lo semua yang nggak tahu konteksnya apaan, pesta babi kan rilis akhirnya online beberapa minggu yang lalu. Terus kemudian ada beberapa tokoh-tokoh yang di highlight. Salah satunya Mama Yasinta. Beliau ini kalau misalkan lu lihat di pesta babi doang, kalau misalnya lu lihat di dokumenter pesta babinya aja, mungkin video yang tadi di-share sama Om Lich ya bisa nge-counter orang-orang yang cuma nonton doang dan kenal sama Mama Yasinta dari sana. Tapi kalau misalnya lu lihat dari jejak digitalnya Mama Yasinta, sebenarnya tuh beliau nggak cuma ada di pesta babi, tapi emang udah lama tuh menyuarakan tentang keresahannya beliau soal tanahnya sendiri di Papua. Dan akhirnya diberikanlah fasilitas nih sama Bang Dandi Laksono ya, terus dibuatin film dokumenter yang ternyata rame banget, terkenal, viral. Kemudian beberapa hari kemudian setelah pesta babinya itu rilis secara online, tiba-tiba ada counter argumen yang langsung dari Mama Yasinta bilang kalau misalkan dia tidak tahu apa-apa soal pesta babi. Padahal secara kenyataan, kalau misalkan lu lihat dari beberapa jejak digital, beliau bahkan ngepromosiin film dokumenter itu. Ya, jadi kalau misalnya lu semua tanya ke gue sih apa yang terjadi sama Mama Yasinta, daripada kita ngehardik beliau ya, ataupun ngomentarin hal-hal yang jahat tentang apa yang sedang terjadi ya, entah apapun itu, kenapa tiba-tiba dia berubah posisi dari yang awalnya sangat amat menginginkan tanahnya itu bebas, menjadi support kepada pemerintah, support kepada perusahaan-perusahaan yang emang ada dalam wilayahnya, itu wallahu alam. Cuma yang jelas kita semua pada tahu akhirnya kalau misalkan something bad happen itu menurut gue, kayak entah itu didatengin lah, dimingin-mingin lah, apapun itu, gue nggak tahu ya. Cuman inti dari pesta babinya itu udah masuk ke gue gitu loh. Kalau misalkan ketimpangan kekayaan dari negara kita itu bener-bener jauh banget, jauh banget. Kalau kata Bang Windut tuh jurjang, I don't know bro. Tapi kenapa beliau bilang tidak tahu kalau dibuatin film? Sekali lagi wallahu alam. Kan tinggal lu lihat aja jejak digitalnya kayak gimana. Ya lu tinggal search dikit aja. Waktu promo pesta babi itu ada juga kan? Gak mungkin gak tahu menurut gue. Gak mungkin. Wallahu alam, sekali lagi wallahu alam. Cuma yang jelas yang mengerikannya adalah bagaimana dia ini bisa tiba-tiba berubah posisinya. Itu yang serem menurut gue. Gue selalu mendapatkan insight ya sama pembelajaran kalau misalkan negara kita sebenarnya tuh kaya. Cuman kenapa masyarakatnya itu justru pada nggak kaya? Problemnya adalah bagaimana di penyebaran kekayaan alamnya yang tidak sangat amat merata. Yang kalau misalnya lu lihat hanya sebagian persen orang-orang di negara ini yang menguasai sumber daya alam. Kayak lu bayangin aja nih kan, dari 100% sumber daya alam, 99%-nya itu mungkin dikuasain sama 1% masyarakatnya, masyarakat kelas atasnya. Sementara 1% sumber daya alam Indonesia itu diperbutin sama 99%
masyarakat yang ada di sini. Itu cuman ini ya, perumpamaan doang ya. Tapi you get what my point ya. Lu tau lah poin gua apa. Kayak lu bener-bener bisa langsung tahu ya ini dari keluarga siapa, ini perusahaan punya siapa gitu. Tapi kita tidak tahu berapa banyak masyarakat yang harusnya mendapatkan hak sesuai dengan lahan yang mereka punya gitu loh. Dan lu kalau misal baca berita dikit aja tentang orang-orang terkaya di Indonesia itu kebanyakan kayaknya karena apa? Bahkan lebih kaya loh dibandingin CEO beberapa perusahaan teknologi kayak misalnya Samsung gitu. Kayaknya bukan karena inovasi, kayaknya bukan karena mereka buat teknologi apa gitu. Tapi mereka kaya karena eksploitasi. Karena aduh gue berbahaya ngomong kayak gini ya. Ya pokoknya ya udah yang bodo amat lah, fuck this. Kalau misalnya gue kenapa-napa, lu semua tahu lah ya gue kenapa. Ya karena ekstraksi sumber daya alam, bisnis bahan baku tuh kalau misalnya dimainkan secara harga ya, itu bisa gede banget. Dan bisnis ekstraksi itu nggak yang sangat amat ramah terhadap lingkungan. Ini udah rahasia umum juga sih ya. Nggak jualan produk, mereka jualan bahan baku. Itu. Om udah lihat drip Sandron belum? Oh udah. Bentar, oke, ngomongin soal Sandron, kenapa orang mempermasalahkan soal desain barunya ya? Gua nggak ngeliat ada masalah di sini. Enggak bang, Genshin terlalu nge-sexualize Sandron. Soalnya bajunya kan awalnya tertutup jadi terbuka. I see no problem there bro. Bokep banget sih lu bang pikirnya. I see no problem here bro. The world is beautiful, more beautiful than you can or I can imagine. So go, do what you want to do and seek out your own desire, my child. Just remember, your life belongs to you. Alain Guillotin's last word. Oke, nanti mungkin kita bakal kembali lagi ketemu Sandron di ini ya, Fontaine ya. You would always say nasty things and act indifferent, but I always known you to be brave, kind, and strong. You will always be my best friend. Columbina, iya. Kita juga sangat amat menunggu bagaimana reuni ya antara dia dengan Columbina. Beda tipis, gacha nggak saw. Oh my god, pertanyaan bodoh Om Nat Putra. Aku tahu kamu sering nontonin aku, tapi aduh, itu pertanyaan yang gue nggak expect terucap dari lu gitu loh. Of course I will pull Sandron C1 kalau bisa. Dia ini ya, kekuatannya nggak ada vision ya, Stellar Lichpin. Gua udah nahan nih, di Ineva gue udah nahan nih, biar nggak celang. Kalau Sandron mah gila loh, nge-skip mah aduh. Sandron ini kayak gabungan antara Furina dan karakter Tsundere. Ini French no tame no neko punch. Oh, Kimo. Damn, Redo of Healer. Gacha Sandron setelah kesalahan sama Ineva 1. Yang kedua, bro, the design bro. Mau itu pakai baju lamanya dia atau baju barunya yang sekarang yang katanya itu roknya terlalu pendek ya nggak masalah.
Sebenarnya gue setuju dengan pendapat orang-orang Twitter. Daripada dibikin roknya pendek, menurut gue tetap aja roknya panjang. Cuman di bagian dressnya di bagian dressnya itu bisa dipendek. Anjing bokep. Win-win solution kan? Hoyo pengen karakternya lebih menjual, orang-orang pengen roknya bisa panjang lagi. I see that's absolute win. Ya. Enggak, soalnya dari awal bajunya si Sandron ini ya, sebelum akhirnya katanya kerubah, menurut gue emang wadidaw banget anjir. Kelihatan dari belakang punggung, kelihatan dari depan buset wadaw. Bajunya khas Fontaine om, kayak merah. Sepakat, iya. Enggak, soalnya kalau misalnya lo ketik Sandron ya di Twitter, itu udah banyak banget art soal Sandron dengan baju terbaru yang tak kenapa masuk ke ini gue gitu loh, beranda gue. Untung bukan ini kan, untung bukan leak kan. Cuman gue jadi tahu anjir, jadi beda gitu bajunya. Karena gue suka mate-matean, jadi nggak ada masalah sama rok pendek. Mau rok pendek mau rok panjang gue nggak masalah juga sih. Cuman gue paham akhirnya kenapa orang-orang jadi mempermasalahkan itu. Ya biar nggak apa-apa diseksualisasikan. Ya it's okay sih menurut gue, itu alasan masuk akal juga. Ada beberapa karakter-karakter yang tertutup tapi pada akhirnya orang-orang juga pada suka gitu. Friend misalkan, Free Ren misalkan, bisa Hoyo punya karakter dengan baju tertutup tapi orang-orang pada suka juga. Zibai kayaknya juga tertutup deh ya nggak sih? MWS-nya udah gede om, kayak Columbini belum rilis waktu itu tapi dari dulu udah banyak yang minat IC. Ya. Kayaknya Columbina juga kalau misalnya kita lihat secara detail bajunya porno juga itu. Cuman karena emang badannya nggak yang terlalu ini ya, biola ya, jadi orang-orang terkesan nggak yang terlalu mempermasalahkan Columbina. Di Jepang rame banget 5,5 juta views di X. Iya. Nggak, jadi semua fans Columbina tuh jadi pada setuju kayak ya udah deh nggak apa-apa kalau misalkan roknya dipanjangin lagi. Nah cuman yang bikin menjual Sandron itu bukan bagian roknya, bagian dress bagian atasnya gitu. Sandron emang cakep itu gabungan antara Furina sama ini anjir, sama Tsundere anjir. Dan kita kan tahu ya kalau misalnya secara lore, kalau misalnya secara canon mungkin dia tertariknya sama Columbina. Jadi menurut gue orang-orang yang nge-waifuin Sandron juga pasti tahu fakta ini gitu loh. Tapi agak ketik, hah? Nggak ada Polonia? What the fuck? Bro, is that tuh? Oh, Polonia emang mati. Iya kan? Polonia emang mati. Oh, jadi fuck. Oh, jadi di leak-nya itu Polonianya nggak ada. Ya. Kan hancur. Oh gitu. Hancur guys. Bukan leak guys. Semoga ya. Semoga. Genshin dulu anjir. Astagfirullahaladzim, lupa gua. Genshin sudah terbiasa membuat karakter dengan baju-baju yang fantastis, men, sumpah. Ini kayak yang paling tai cheat lali sih anjing sejauh ini. Kayak lu bayangin ini kalau misalnya rambutnya kagak panjang, telanjang di bagian belakang ini sumpah. Porno. Ini pakai ini doang, Mafuika mah jangan tanya lah ya. Tuh, lu lihat Columbina, men. Lu lihat Columbina. Nggak pakai celana, ada freak.
Cua. 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 Itu diantem dokter hancur jir. Mana WK-WK-nya? Oh, tidur Omoro, tidur. Bentar, wait. Gua lupa PNS. Zing. Oh, freak. Anjir, setengah lagi dari what the freak. Bro, makan nih. Des, lunar kristallis gua, bang. What easy, bro. Jangan hina Colombina aku, Omre. Gua nggak menghina Colombina. Gue cuman review baju doang. Jujur-jujuran aja, men. Bajunya udah kayak lingerie lu kalau misal malam pertama, sumpah dah. Karakter Genshin itu. Jadi tergantung batas iman lu aja apakah kuat atau kagak. Jadi eventnya kali besok udah bisa di speedrun. Oke, gas, terima kasih banyak Om Lich. Mungkin nanti gue bakal mainnya tanggal 1 kali ya, sekalian IT. Yang cowok rapat kecuali Sino. Ya, itu. Goro ada udah. Cuman yang cowok juga sekarang udah pada mulai dibikin kayak ini anjir. Karakter-karakter Love and Desperate. Parka, Flins. Shit. Oh iya, Dokter ada yang baru ya? Freak. Freak. What the freak about that? Oh, lusa SO. Ya udah lusa aja berarti. Lu lanjut menyelam kapan, Om? Ntar malam. Oh iya, ada raja baru ya. Lupa gue. Di Sumeru kan ya harusnya. Di sini kan. Binding Field of Universal Nirvana. Anjay. Anjing, eventnya gede banget ya. What the freak? Bang, Raiden masih worth it nggak? Worth it. What? Part 2? What the freak? Worth it untuk dijadikan bahan fantasi. What the freak? Desain Sandra menurut lo bagus yang mana yang baru? Dua-duanya bagus. What the fuck? What the hell? Anjing. Keren banget dapet.
して通う月をさ今だ灯火のもと Anjing, baru ngedubstep bro. Ini sekarang party paling OP gue. Mafuika udah nggak ada apa-apanya anjing sekarang, what the freak. Gue berharap nih saya karakter S pada rerun karena gue kekurang karakter S. Yuk sekarang kita meta S boy. S gue sekarang banyak sih kalau misalnya dihitung-hitung. Skrik, Citlali, Escovier, Ayaka, Sendron nanti kalau misalkan beneran S katanya. Kurang satu mulainya ya. Skip lah ini. Hari Senin sekarang ya? Oke. Hari Senin agak sibuk. Di PS ku cuman SC1 Urio, itu pun gak kepake lagi om. Tapi katanya Urio dapat buff ya? Gue gak tahu bener atau kagak tuh. Kalau Urio dapat buff nanti bakal kepake lagi gak sih? Nang seperti gajah, nang seperti gajah. Kok lu rajin ketiput, gue daily cuma ambil primo doang terus lockout. Bro. Gue buat ini, buat BP. Di sini ada primo game aja lu nggak tahu? Orang yang bilang gue nggak peduli sama politik tapi ngeluh tentang harga kok makin mahal, cari kerja kok susah, gajiku kok kecil, atau udah nggak cukup lagi nih. Kok bisa PHK di mana-mana, rumah nggak kebeli, harga sewa naik, terus apalagi bensin naik, pajak tinggi tapi hasil Pemersatu bangsa, emang dia siapa? hasil nggak kelihatan, BPJS ribet, rumah sakit antri lama, mau berobat tapi Bro, beli obatnya juga mahal, tapi jalan ilmu sih. banyak yang rusak, macet tiap Omongannya hari. bener, omongannya Kenapa bener. sih banjir makin parah, tiap hujan banjir, internetnya lemot, sinyal jelek, ngurus dokumen ribet, harus bolak-balik, belum banyak punglinya, orang dalam selalu Betul. menang, hukum nggak adil untuk kalangan yang bukan siapa-siapa, korupsi pun nggak habis-habis, malah makin menjadi, hidup makin susah, itu semua. She got a point bro. Orang-orang 18 plus mungkin. Anjir, otak lu masih pure Bang Ray. Emang itu siapa? Aku tidak tahu. Tapi bener men, politik tuh ngaruh banget ke hidup. Bahkan lu pengen berak pun ya, lu bingung nih mau berak di mana. Terus waktu berak ternyata bayar 2.000, itu politik anjing. Seremeh itu harusnya pemerintah bisa ngasih fasilitas secara gratis coy. Masyarakatnya bahkan usaha bikin toilet aja itu sebenarnya udah aneh di negara. Di negara iya. Semua itu politik.
Enggak, gue yang paling heran tuh kenapa masih ada orang-orang yang menurut gue tuh lebih pintar dibanding gue, tapi salah pilih anjing kemarin tuh. Gue bisa katakan salah pilih karena anjing. Lu bandingin sama paslon yang lain, anjing lu bisa milih Ganjar, lu bisa milih Anies. Tetep pede anjing milih yang sekarang, what the freak? Something wrong with their brain anjir sumpah. Iya, pasti nggak jauh-jauh dari dapat bayaran ya. Tapi kan bisa dihitung. Kan bisa dihitung semuanya. Lu dapat bayaran nih. Tapi apa yang bakal lu korbankan nanti? Nama lu jelek. Kalau misalkan yang lu promosiin kerjanya nggak benar, satu. Terus hidup lu mungkin bakal jelek. Ketika usaha lu itu nanti bakal keganggu. Kayak gini misalkan, lu nggak bisa dapat pemimpin di bawahnya ya, daerah yang kredibel, karena sekarang mungkin udah nggak ada oposisi sama sekali. Banyak banget contoh-contoh yang justru ngebuat lu tuh ngerasa nggak worth it meskipun udah ditawarin buat jadi ini ya, tim sukses ya. Kalau kalau sadar mah. Nggak ini coy, nggak fair anjing sumpah dah. Pilpres kemarin tuh nggak fair. Kayak lu bayangin ya, tim sukses yang waktu ada di debat Pilpres yang pada duduk di belakang paslon ketika debat Pilpres, itu nggak wajar banget. Lu bayangin, paslon 02 tim sesnya ada menteri loh, betul. Ada menteri duduk di situ. Gila. Kan seharusnya kan pejabat negara ya. Itu harus objektif gitu, atau seenggaknya tuh harus kagak terlihat memihak. Ya nggak sih? Lu inget nggak waktu Pilpres itu ada beberapa menteri yang memutuskan pada pakai baju putih, bukan karena milih paslon, tapi mereka memilih untuk objektif. Siapa tuh orang-orangnya? Bu Sri Mulyani, Bu Retno, Pabas, gua nggak tahu Pabas. Ya Bu Retno, Bu Sri Mulyani, siapa lagi tuh pokoknya pada pakai baju putih. Karena ada beberapa menteri yang tiba-tiba jadi kayak gitu. Gue Pio 02, nggak apa-apa Om Dop, santai. Ya, we're welcome you bro, sumpah santai. Semangat buat kekecewaannya ya, karena kita semua pun merasakan gitu lah. Gue pernah salah pilih, makanya gue pada akhirnya mutusin buat kagak pengen ngerasa salah pilih lagi. Lebih baik pilihan lu itu kalah ya dibandingin pilihan lu menang tapi lu salah pilih, anjing sumpah. Periode kedua Jokowi gue pilih tuh, keluarga gue pada milih Prabowo meskipun mungkin akhirnya kayak gini juga ya. Gak ada yang bener gitu loh. Gue dicibir-cibir tuh anjing periode kedua Jokowi ampas. Gue kayak oke, kalau gitu gue bakal coba buat nyari tahu sendiri kayak gimana. Dan ternyata gak yang sesusah yang gue kira ya waktu milih pemimpin itu. Tinggal baca sedikit soal visi misinya. Lu tonton waktu mereka debat kayak gimana ya, cocok nggak buat jadi pemimpin lo atau kagak, udah kelar gitu doang sebenarnya. Sesimpel itu cuy. Yang penting udah sadar, betul. Menurut gue lebih baik lu merasa kesel dan sadar kalau misalkan pilihan lu salah dibandingin lu denial kalau misalkan pilihan lu tuh masih dianggap bisa menguntungkan lu sendiri ataupun orang-orang. Gak adil anjir. Oke, Genshin udah selesai. Kita lanjut buat kebon mie. Yay, maklum si Om lawan Jokowi ini Prabu. Selamat Om, salam sejahtera untuk. Oke, sebenarnya ada beberapa topik kopi yang pengen gue bikin. Ya, pertama blackoutnya Sumatera, yang kedua progres kelanjutan dari Eni Cisai. Soalnya udah ada klarifikasi permintaan maaf juga ya dari Partai Gerindra. Yang seakan-akan tuh dia buat acara yang menggantikan Eni Cisai. Gue pengen ngebahas tentang ini ya. Pengen ngebahas tentang permasalahan ormas itu yang katanya ngejemput anak penulis tuh. Itu menurut gue serem banget sih anjir sumpah. Ormas udah merasa punya wewenang untuk ngejemput orang ya. Itu serem banget anjing sumpah. Terus lantas penegak hukum kita gimana kalau kayak gitu? Cuman akhirnya gue urungkan yang itu soalnya
ya mungkinnya berpotensi gue juga kena gitu. Gue ngapain anak dan istri gue kayak gitu. Cuman lu ngerasa gak sih anjing sekarang tuh lawless men negara kita sumpah. Polisinya ngurus MBG, TNI-nya ngurus food estate jagung sama apa gitu kan, sedih ya maksud gue. Gue jujur termasuk orang yang sangat amat berharap penegakan hukum kita tuh bener loh. Maksudnya masih punya harapan gitu buat pihak kepolisian sama pihak TNI kita. Basically gue juga dari keturunan veteran ya, dari ABRI juga gue. Jadi gue ada kebanggaan sendiri gitu, pengen TNI itu bener juga gitu. Tapi entah kenapa sekarang tuh lama-kelamaan jadi ikut keseret juga, apalagi dengan RUU TNI dan segala macam. Terus ya kalau polisi makin lama makin terdegradasi, apalagi ada beberapa kasus-kasus kan, kayak misalkan Gama, Kanjuruan. Mau ngikut Cina gak sih? Pemerintah oriented tapi pejabatnya korupsi semua. Serem sih kalau ngikutin Cina. Tapi gue rasa negara kita tuh kayaknya gak akan pasrah begitu aja kalau misalnya sistem pemerintahan diganti jadi komunis menurut gue. Tapi kan sekarang kita base-nya ke US katanya. Apalagi dengan ada pengumuman kalau misalkan Bandar Kertajati pengen dijadiin itu tuh bengkel pesawat Hercules ya, helikopter Hercules ya, itulah pokoknya. Nih. Baca plus nonton setiap misi-misi calon berat dengan literasi masyarakat sekarang. Ya makanya nobar biar seru. Nobar biar lu tuh otaknya gak cuma mandet di pikiran-pikiran tolol lu doang gitu loh. Kan kadang kita kalau misalnya mikir sendiri serasa paling bener ya. Tapi kalau nobar, seenggaknya kita tuh bisa ngelihat cermin nih. Oh, opini orang-orang kayak gini. Ya, nggak usah nobar datang langsung, lu nobar di YouTube juga nggak apa-apa. Nih gue yakin Pilpres tahun depan semuanya pada nobar anjing, nggak gua doang nanti, Bang Winda, Al dan segala macam semua nobar nanti. Kalau di Cina koruptor bukannya udah pada disikat habis ya? Makanya. Oke guys, kebun memes guys, sorry banget kalau misalnya agak sedikit nyenggol. When you're the most competent arkan who are excellent at getting their job done, anjay. Let's go. Kebun memes. Let's go. Apa nih? Kebun memes. Memes pertama dari Zarit. Welcome to Dark Souls, bitch. Enggak, ini konteksnya apaan sih? Welcome to Dark Souls, bitch. Apa sih konteksnya? Gue pengen tahu dah. Pengumuman, gitu. Reaction mash up. Ini kah? But play this game is much harder. Bukan. Kan ada Elden Ring untuk DS2 canda Elden Ring versi gabungan. Enggak, gua masih nggak nemu anjir ini di mana. Docs-nya di mana? Welcome to Dark Souls Beach itu. Wah, terkenal banget. Nih lu kasih. Pinjam lu 100 Denia ogah jigong lu bau. Gimana apaan nih? NTE kah? Wah. Rashid, life hack buat kalian. Mau kaya raya tanpa modal dan dipuja sedunia. Wih, mau dong. Mau kaya raya tanpa modal dan dipuja sedunia? Gampang. Tunggu aja ada gempa bumi, banjir, atau puting beliung. Musibah mereka itu jackpot buat lu. Yuk kita kulitin. Langkah pertama, open donasi gede-gedean. Pas duit udah ngumpul, jangan langsung disalurin semua. Pakai jurus akuntansi gaib. Di laporan lu tulis nyalurin 150.000 makanan. Padahal yang real di lapangan cuma 5.000. Sisanya cuma angka di atas kertas. Biar makin rapi, bikin supplier bodong. Tenda harga 2 juta, lu invoice 15 juta. Genset 5 juta, lu tulis 20 juta. Selisihnya masuk
kantong pribadi buat PP mobil sport. Follow hancur dong biar nggak ketinggalan. Tapi bos, lu harus lakuin damage control biar kelihatan kerja. Bawa rombongan kameramen turun ke lokasi. Ada anak korban bencana yang lagi sedih. Suruh mereka nangis di depan kamera. Lu mereka jual cerita sedih lu di sosmed. Lu aslinya maling, tapi netizen bakal lihat lu sebagai pahlawan suci penolong umat. Jangan lupa bikin aplikasi donasi online biar pasif income, air mata yang ngalir terus. Begitu duit udah gendut, buruan cuci ke perusahaan cangkang. Terus kalau apes keciduk auditor gimana? Santai, jangan panik. Pasang muka melas, bikin video klarifikasi. Maaf, yayasan kami ditipu supplier. Habis itu lu tuh ini nyenggol siapa nih? Alhamdulillah sejauh gua open donasi untuk korban bencana itu gua langsung joget-joget ya di Omet TV, kekumpul nggak banyak sih, nggak sampai puluhan juta, kumpul 4 jutaan terus langsung gua salurkan ke orang-orang gitu lewat pihak ketiga yang insya Allah amanah juga gitu. Alhamdulillah kayak transparansi udah ada, langsung gue kasih tahu screenshotannya, kelar. Nggak harus gue sendiri buat acara dan segala macem karena duitnya juga kurang. Tapi emang setan pun nggak usah ada anjing buat orang-orang yang punya kepikiran kayak gitu. Anjir, ngebuat ladang bisnis waktu donasi. Anjing, orang-orang tuh butuh bantuan ya, masih aja diakalin. What the fuck? Why are some of these men is evil? Lebih jahat dibandingin setan sendiri, men. Sumpah. Bang, gimana sih logika pemerintah? Mereka digaji dari pajak rakyat, tapi semua pekerjaan rakyat diembat gitu. Gimana logika? Apa mereka mau meniru? Hah? Apaan tuh maksudnya konteksnya? Oke, lanjut. Apa nih, kitosan? Money make people evil, right? And how an astronaut? Kepleset anjing. Anjir. Kayak gue tuh selalu ini ya. Gue tuh selalu belajar kalau astronot pengen pergi ke stasiun luar angkasa itu harus membawa barang-barang yang paling penting. Harus disimpan secara kompak gitu. Maksud tuh apa, tiba-tiba lu bisa ngelihat ada astronot dikejar sama gorila gitu, men. Ini kalau misalnya ini isinya orang astronot juga, otomatis ini ada kostum gorila yang harus dia simpen juga kan. Yang harus dia bawa juga kan. What the freak? Mahal sih tapi itu kalau misalkan kita hitung costnya ya. Sekarang kan kalau misalnya lu emang pengen ngirim-ngirim barang bisa tuh sekarang. Cuman emang kan pakai roket ya, nggak pakai pesawat gitu. Jadi biayanya mahal banget. Ujang mekanik, miu. Gak ngerti gue. Lanjut. Nih, Om Res. God's strongest soldier, me, a sensitive young man battling my greatest opponent, well written, Max Steiner Dojin. Pintu gerbangnya itu gamenya sendiri anjing. Gak cuma nama musuh, Genshin, JJJ, ya. Sangat amat menyumbang hal-hal buruk dalam hidup lo gitu cuy. Real. Nih, komik. Apa yang terjadi pada Mai? Apa sih? Aku harus hamil sekarang. Komisan, kenapa kagak ada animenya? Season 3, net season 3. Gua butuh ngeliat Komisan mulai hyper. Man, Hamil sekarang. Lu baca manganya gak sih anjing? Elah, siapa yang tidak sabar dianimekan gitu loh. Tapi aku harus hamil. Jangan dong, gak mau. Aku gak mau. Gimana sih? Gimana gak mau? Kita kan udah suami istri. Sini. Anjing, lu bayangin jadi Tadano, men, sumpah. Gak ada ya Komisan season 3, what the frick? Cuma gara-gara gak banyak yang nonton, men.
Udah baca, udah tamat Komisan. Gila, nggak ada anime season 3. Fuck lah. Belum diumumkan secara resmi. Anjing. Padahal anime bagus, mungkin emang gak banyak yang nonton ya. Fuck lah. Komisan tolong jangan rusak Tadano. Anjing komisannya jadi hyper anjing. Jadi awalnya kan mikir gue pengen punya banyak teman. Jadi gue cuma pengen punya teman Kak Tadano. There is no information on another season at this time. Okay. You didn't ever or not for a long time. That sucks. I thought the anime was super successful. As was inside job, it does not matter how good a show is anymore, but how much money it makes them. That is the season 1, season 2, season 3, another anime. It's not made that way. It's about the production committee. If there is internet passion, the investigation will be made. If it didn't do too well, so interest in commission may have. Why not? Hopefully Netflix will pony up the money like Doro. Director has expressed their interest in continuing, so it's a start. Gue yang udah nunggu. Enggak, bentar. Konosuba dari season 2 ke 3-nya butuh 10 tahun kan ya? Ada harapan lah. Anak gue udah gede, tiba-tiba Komisan season 3, anjing. Yeah! Let's go! Ini bahas apa Om tadi? Bahas ini Komisan season 3. Manganya di Komisan udah mulai nakal. Woi, thumbnail bro. Singapura, paspor terkuat nomor 1. Malaysia, paspor terkuat nomor 6. Kenapa tiba-tiba ada mobil parkir di rumah gue? What? Apa nih Wecan? Persona? Vin, tolong pesanin dong Vin, gue gak bisa Vin. Bisa, udah gede, coba dulu. Vin, kayaknya gak bisa deh Vin, gak bisa. Bisa, coba dulu Gi. Ih, Vin, tolong pesanin dong Vin, gue gak bisa Vin. coba dulu. Lu kalau belum coba, gimana cara mau tahu bisa atau enggak? Buruan coba, pesan. Silakan Kak, mau pesen apa? Apa, dada mbak 1, dada. Satpam, tolong Satpam. Pentingnya kita untuk sering keluar rumah dan berbicara dengan manusia ya, biar nggak belibet. Atau segampangnya lu buat konten ngopi lah. Wecan forever. Blunder mulu nih, wow. Apaan lagi? What the freak ini? Ini buatan Om Wecan langsung anjing. Tari lagi Upi, tari lagi. Halo Upi. Jangan anjir, jangan dengerin ini Les Kopaku Production. Nanti copyright. Lagi marah-marah soalnya gara-gara insiden Upin Ipin diklaim sama orang Indonesia. Udah aja ya, anjing. Gaji guru saya naikkan sampai 30%. Guru, akhirnya dia perlu sama kita. Maaf Tipo, gaji hakim saya. Lama-kelamaan gue ngerasa kayak apa yang kita perjuangkan, kalau misalnya pada akhir terwujud kok kita nggak ngerasa yang bakal dapat bagian ya. Ya gue dari kemarin-kemarin selalu nge-repost, selalu berisik soal masalah guru gitu atau pekerja. Tapi apakah nanti ketika itu semua dipenuhi sama pemerintah gue juga bakal dapat bagian? Kan enggak ya. Tapi untuk beberapa pihak ya, bukan guru tentunya, yang emang kita perjuangkan haknya, justru mereka kayak nganggap nggak peduli gitu loh. Ya contoh orang-orang kalau misal ngomongin soal dolar lah yang katanya menguat kan, yang kita semua pada khawatir terus pada langsung ngomongin di media sosial kalau misalkan itu bisa jadi indikator kalau negara kita tuh lagi ada di arah yang salah gitu loh. Masih aja ada beberapa orang-orang yang bilang kayak
Lu FOMO anjir ngomongin soal dolar menguat, dolar menguat. Dolar menguat, nilai rupiah melemah itu strategi. Titit lu sini gue jadikan strategi untuk bermain catur. Sumpah. Orang goblok mana yang berpikiran kalau misalkan negara kita sengaja melemahkan nilai tukar. Tanpa kita tahu kalau misalnya negara kita bukan negara maju. Cadangan devisanya nggak sebanyak negara-negara lain kayak Cina. Yang nilai mata uangnya nggak kuat sebelumnya. Gas logika kayak gitu, silahkan buat nilai rupiah kita sama kayak Zimbabwe. Coba, please, ya. Itu, aduh, udah ada banyak banget konten-konten bagus ya soal ekonomi gitu. Ada dosen UI itu yang buat konten, alhamdulillah counter naratifin beberapa pemahaman-pemahaman buzzer gitu ya. Yang dia tuh bahkan bilang ya, kalau misalkan negara kita bahkan belum siap untuk disamakan dengan negara-negara kayak Cina dan segala macem, ya emang katanya sengaja melemahkan nilai tukarnya mereka untuk bisa merebut pasar. Sebenarnya kan kalau misalkan pengen nurunin harga kan tinggal ya lu turunin aja harganya, cukup gitu doang kan, iya gak sih? Orang-orang kayak gitu, misalnya dibayar berapa? Ih anjing. Masih mau loh, sumpah. Ah fuck. Pengen mencoba memaafkan orang-orang yang riding the wave kayak gitu, yang tetap dapat keuntungan ya dari kondisi yang seperti ini, tapi nggak bisa gitu loh. Anjir. Malah jadi musuh gitu kan. Kesel juga gue. Ada rekomen anime yang selucu Nichijou nggak? Gue nggak tahu tuh Nichijou. Nichijou yang mana sih? Gue tonton dulu Nichijou, nanti gue kasih tahu ada nggak anime yang lucu kayak Nichijou. Makin makmur semua orang, makin enak buat hidup. Nah itu dia. Lanjut apa nih? Oh gue tahu nih beritanya anjing. Ini semua laki kan? Ini kenapa ada Kamen Rider dah? What the freak? Ada yang tokusatsu jir. Lanjut. Rashid is here. OB yang mau di barisan depan tapi nggak bisa. Lu tau gak sih tainya dari fenomena ini apaan? Ini kalau misalnya nulis safnya ya, itu nggak rapet anjing. Yang mana kan dianjurkan kalau misalnya lu sholat berjamaah, safnya dirapatkan biar kagak ada setan gitu loh. Masanya yang kayak gini di bagian depan kan? Gimana coba? Gue kirain cuma parkiran doang yang kayak gini, ternyata sholat pun kayak gitu. Itu apa emang? Iya, jadi kalau misalnya ada acara-acara keagamaan ya sholat bareng, biasanya kalau misalnya lu ngundang orang penting itu udah di blok-blok nih. Ini untuk siapa, ini untuk siapa gitu loh. Sebenarnya nggak masalah untuk protokoler ya. Cuman ini lagi dikritik sama orang-orang ya gitu. Sebenarnya nggak harus dikasih papan nama juga, nggak apa-apa. Yang penting afdol kan. Harusnya yang voter sono kudunya lebih vokal dari yang awal nggak pro, tapi kenapa pada diem doang ya? Teori gue sih Ros, either emang mereka malu buat mengakui mereka udah terlalu nyesal gitu ya, jadi emang bener-bener menelan pil pahit, atau emang mereka dapat keuntungan dari itu semua. Itu doang sih paling menurut gue. Gue bakal expect nanti di next Pilpres kita bakal lawan SPPG anjing buat counter naratif, sumpah. Buat lawan argumen. Jadi peluangnya apa bang? Peluangnya buat pemerintah sadar ya, kalau misalkan beberapa program tuh nggak harus buat dilanjutin. Masa mau nunggu nilai mata uang lu makin melemah sih? Tapi sekarang katanya menguat ya? Coba kita cek. Dolar tuh rupiah. Oh shit, angka bagus, 17.745 ah. Diganggu 17.845, ya. Udah sempet nguat dikit katanya guys. Shit. Damn. 17.777. Ini ada nguat nih, set.
naik lagi pelan-pelan. Ini pengumuman BI bakal ngegelontorin devisa nih. Terus abis itu mulai nurun lagi. Bismillah, semoga masih baik-baik saja ya. Bismillah. Oh iya, Nichijou yang digigit anjing itu kan. Tahu gue. Kenapa mukanya kayak rusak anjir? Anjir, ngerusak fasilitas keagamaan. What the hell? Kangen momen Capsek berantem sama rusa. Belum nonton animenya. Oke, lanjut. Jangan pakai cengeng Halo anjir, lama-lama mau WCN, what the freak. Saya mau WCN Komi, ada yang janggal. Apa nih? Ada yang aneh di video baru IG Presiden Republik Indonesia. Apaan? Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Anak-anak Indonesia kuat, gembira. Ya dicari nih orang. Ya dicari dah. Semoga bye-bye aja ya bang, sumpah. Bang, bye-bye ya bang, sumpah. Bye-bye ya bang. Aduh, kelihatan lagi mukanya. Ya elah. Average person trying to beat Dr. Zombos for the first second time be like, bro, dengan kesadaran penuh anjing. What is love? All I know is hate. Anjay. Rashid Doxley Fieri Purnama. Bro, sorry, gue salfok banget sama kostum kalian. Gue boleh fotoin nggak? Oh boleh. Nih, kalian cosplay atau? Kita pengungsi dari editor. No, bang. Udah kepalang beli tiket ya. Iya, sedih. Oh, sama. Gue juga pengen ke sana. Kocak. Boleh demetan di sini deh, backgroundnya sini. Gue ambil agak deket deh, jadi kalian kayak berjejer gitu coba. Ini ceritanya lagi cosplay jadi apa kalian? Jadi kayak prajurit Jepang gitu. Ini Amerika. Terus Amerika perang dunia kedua. Lalu ke event Jepang tapi lu ngebom Jepang. Gue fotoin dong, jaket lu keren banget. Boleh. Lu nya ada belakang bro, nggak madep ke gua. Namanya siapa, sorry? Nicholas. Asra. Raffi. Alvis. Gue minta IG kalian dong. Boleh. Ada aja emang itu Dari mana datangnya? Aku dari Uya. Udah menjiwai lo gue lihat. Iyalah, harus menjiwai. Harus akurat juga. Kenapa lo kalian pakai kostum begini? Karena emang kita dari military cosplay ya. Kita sih mainnya kebanyakan di 80-an. Kecuali sih. Anjing, keren banget. Ada komunitasnya ya. Military cosplayer, gokil. Kenapa kamu pose begitu? Sios. Pengen beli lensa mahal. Ada Rashid. Minuman apa yang paling banyak diminum TNI? Waduh. Apa tuh, Mbak? Extra Joss, Caramel Macchiato. Kenapa orang-orang kalau lari sukanya? Boleh. Lucu sih. Tapi gue tadi mikir dulu 5 detik. Apa? Koramil. Bawa pasangan. Kalau bawa lari sukanya bawa pasangan. Kalau bawa barang, bawa mobil berat. Soalnya kalau lari sama pelakor itu mantan suami ibu. Bapak lu dong, Bang. Dan menertawakan peristiwa lama yang mungkin sakit banget itu adalah next level untuk hidup dengan tenang sih, anjay. Respect di balik tertawa itu.
This Ukraine capital hit by massive. Wow. Russia launching a huge drone and missile attack on Ukraine's capital city of Kyiv overnight. The Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, says the Russians used a hypersonic ballistic missile during the assault, killing at least 2 people and damaging a number of buildings. Russia called it retaliation for recent Ukrainian strikes in Russian territory. Damn. Volodymyr Oke. Nggak yang terlalu belajar soal perang di sana, guys. Skip dulu. Anyway, literasi itu penting, guys. Bro reading printed YouTube comments. Gue kalau misalnya RTE. Gi, sebelum lu berangkat tolong printin dong komentar-komentar RT yang sebelumnya, anjing. Jangan kemana kemana. Dan orang-orang bilang game Lego itu untuk anak-anak. Nggak mungkin. Jadi saya para manager, please work as a team, us. Kontennya bagus, katanya bagus. Katanya bagus. Orang jadi penasaran tuh kafe mana. Ini LeBron James atau O'Neal dah, lupa gua. Siapa, guys? LeBron ya? Oh, bukan. O'Neal anjir. Shaquille O'Neal anjing. Oh ini O'Neal suka ketuker gue, maaf ya. Jurassic Park lanjut apa nih? Let's go. Boruto anak iblis. Ini gue udah lihat nggak sih? Jadi gini, gue kan lagi baca cerita manga Boruto anak iblis. Kita tahu lah ya. Sejak kapan? Oh ini kita udah lihat, kita udah lihat ini. Sejak kapan Boruto sekarang ada nama tambahannya anak iblis? The hell? Komi, hello. Are daddy, I'm coming. Oh, yes, your granddaughter is here. Do you want to talk to? Niatnya ngeprank malah kejadian. What the hell? Rasyid apa nih? Taibat. Rasyid nih. Cocok omon. Si Dumai-Duma, oh. Saya akan nonton sendiri ya. Saya sepertinya harus mengurangi yang seperti itu, soalnya untuk menyelamatkan kalian juga gitu loh. Kita geser dikit ke kebun SS YouTube, ada apa aja? Let's see. Rasid. Ini piring gua, lihat judul translate itu, hai orang asing, hai antek asing. Stranger than Heaven topik. Hai orang asing. Sega, ini game apaan? Bro, gue gak banyak main game Sega, sorry ya. Gak disponsorin soalnya. Chen, ASMR 2 cewek gotik cindo nangis mohon-mohon supaya lo berhenti main. What the fuck? Orang Sunda Bandung anjing. Wait, gue harus tahu ini. Set. Hah, Sultan? Tapi nama channelnya Sultan anjing. Cowok ya? Ah, larp nih dia nih. Fuck. Gua harus tahu ini. Yah, nggak bisa. Yah, goblok. Ada nggak? Nggak ada. What the hell itu apaan? Nangisin kamu ASMR cewek. Cewek kemarin pacar bandel yang lagi sakit.
Apakah kita bakal kembali nge-ranking ASMR? Nge-ranking ASMR So, Haris, Kawi. Gak ada guys, bohong nih. Timpa anjing. Cewa gua. Oke, lanjut apa nih? Jangan bilang bakal ada ranking ASMR om. Anything possible sih harus. Kami apa nih? Azab boti. Usus keluar lewat anus. Anti boti Indonesia. GT Sananda. Apa sih namanya ini? Sebutannya turun bro ya? Kenapa tiba-tiba ususnya bisa turun lewat anis? Lewat anis. Kenapa ususnya bisa turun lewat anus? Karena otot-otot di anus yang seharusnya itu bisa merenggang hanya untuk mengeluarkan makanan ya, itu jadi tidak fleksibel lagi karena sering dirodok. Setahu gue sih alasannya itu. Setahu gue sih alasannya kayak gitu. Rektum kendor, nah ya itu istilah ininya ya, istilah sainsnya. Lewat hey. Bener anjing. Let's go. Subscribe. Like dulu dah. Baru nonton sekali. Aduh, botot-botot ini ada aja dah kelakuannya. Nggak perlu dikasih videonya. Nggak perlu dikasih video botinya gitu, Pak. Tolong, Pak. Ya kan Tuhan udah nyiptain Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Dan kelaminnya juga udah punya fungsi masing-masing ya. Kok bisa orang-orang kayak gini, terutama para botot, malah milih sih. Heran. Botot. Botot istilah apa lagi tuh botot? Wah, sampai-sampai di video sebelumnya, ada loh yang burungnya harus diamputasi. What the freak? Penis harus dipotong. Bang Rey, lu waktu nikah pernah ngelakuin juga nggak? Enggak, gua alhamdulillah. Karena kotor guys, kotor. Ya kotor mau sebersih apapun gitu ya. Itu kan bukan seharusnya untuk dijadikan hal-hal seksual, meskipun mungkin di doujins banyak kayak di film-film porno ada gitu, tapi nggak normal anjing, sumpah dah. Nanti susah, nanti yang sakit adalah yang dirodok gitu loh. Yang gak lain sama dengan kasus kali ini, yaitu HB lewat bubur. Jadi pesan gue buat para botot, bertobatlah sebelum kalian mati. Dan kasus kali ini adalah ada pria yang brodol keluar panjang banget guys. Penyebabnya itu tadi, sesama laki-laki. Kenapa ya? Nggak harus sih dikasih ilustrasinya langsung ya, Pak Wafi Afila. Muka lu nyaman apa, Afi? Lewat bubur. Dan ini dilakuin berulang kali sebelum oh my God! Gini. Dan setelah ini gue bakal tampilin dokter yang menangani kasus ini secara langsung. Ususnya brodol keluar lewat bubur. Ya, kamu nggak salah dengar lagi. Satu lagi kasus yang melibatkan perbototan. Ya, ini adalah pasien dengan prolaps ani. Apa itu? Prolaps ya, ini adalah pasien laki-laki, usianya sangat muda, 23 tahun. Datang tiba-tiba ke IGD dengan teriak-teriak, "Dok, dok, tolong dok, itu keluar dari bubur." Kita lakukan pemeriksaan. Dia datang dengan jengkeng-jengkeng setengah jongkok, megangin pantatnya. Langsung duduk tiduran di atas kasur, megangin buburnya. Dia sambat sakit, ada yang kerasa keluar dari buburnya. Awalnya saya mengira bahwa itu ambeien atau semacamnya, tapi ternyata ini lebih parah. Ususnya blobol, ususnya turun keluar dari bubur. Kejadian ini memang bukan yang pertama kali. Dia mengaku sudah beberapa kali keluar, namun bisa masuk sendiri. Pada malam itu dia datang dengan usus yang hampir terurai dari bubur. Bayangkan, keluar mungkin hampir sekitar 30 atau 40 cm. Ini adalah kasus prolaps ani. Keluarnya usus rektum dari bubur. Karena apa? Karena kebiasaan dia melakukan hubungan melalui bubur. Padahal usianya masih sangat muda, usianya masih 23 tahun. Ini jarang terjadi, tapi ternyata bisa terjadi. Di situ ada sphincter yang tugasnya untuk menghalangi BAB itu keluar. Juga untuk menahan rektum dan usus itu tetap pada tempatnya.
Kalau itu dihajar terus, dilakukan buat HB, dimasukin emprit berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, pasti lama-lama tubuhnya nyerah dan terjadilah prolaps mati. Ini penting banget ya guys. Penting bukan buat orang-orang yang emang pengen ngedubur saing dubur ya, tapi juga penting buat perempuan juga. Kalau bisa sih jangan mau ya kalau misalkan ada pasangan lu yang udah halal, udah resmi, terus penasaran pengen nyoba gitu, sebisa mungkin kasih tahu dengan halus, dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta. Kalau misalkan itu tidak diperbolehkan secara medis, nggak cuma secara agama doang. Ya takutnya nanti bakal dapat pasangan yang terinspirasi yang melakukan itu juga gitu, padahal kan tidak diperbolehkan ya. Di Hentong banyak banget yang kayak gitu. Kalau tau Bang Ray, bro, nanya lagi loh. Gue kira di stream bahas tentang ABN, ternyata masa rodok bohong. Om, aku kesini mau ngechilling malah jadi maaf. Yaudah, nanti kita ngechillingnya ntar malam ya, main Subnautica. Kita lanjut buat eksplorasi dalam laut lagi. Jadi karena sudah 1 jam, gua rasa cukup sekian aja live streaming WKWK Kebun Mims pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa lagi nanti. Semangat buat hari Seninnya yang sekarang masih harus sekolah, masih harus kuliah, masih harus kerja ya. Semoga lancar. Thank you Om Abdillah, Jovanovski, Kestel, Om Kroy, Sego Bening, Om Dazir, Ahmad Amiruddin, Aru, Daryl, Kan Hikari, Om Hikari, Aldebaran, Om Jovanovski, Om Dimas, Om Rosid Skizo, thank you banget udah mampir lagi. Ros juga thank you. Sampai jumpa lagi nanti. Kalau kayak gitu gue undur diri. Thank you banget 230 orang yang udah nonton. Semoga sehat-sehat semua. Gue doain semoga lancar ya hari ini. Stay cool. Kamu mau ususmu terurai keluar dari bubur? What the fuck, ada videonya anjir.